sama seperti salah satu dari akses modifier juga, cuma bedanya kalau tadi kan publik itu kan siapapun bisa pakai gitu ketika kita ngeset sebagai public access modifiernya, berarti baik itu properti maupun method bahwa siapapun bisa akses tuh baik dari dalam si kelasnya tersebut maupun dari luar. Sedangkan kalau privat itu bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Nah, sedangkan dengan protected modifier itu berarti si properti tadi itu cuma bisa diakses oleh si kelas tersebut dan turunannya aja tuh. Jadi dari luar tuh nggak bisa, tapi turunannya atau si childnya tadi tuh bisa akses. Oke. Saya contohin sedikit aja ya. Baik lagi, nah ini gimana kalau si ini itu tipenya protected kan si mereknya. Nah, ketika dia tipenya protected, tadi saya bilang mobil kita hilangkan dulu lah. Kita bikin kan si objek sport. Kalau tadi sifatnya privat itu kan kita nggak bisa akses nih si mobil merek ini dari luar ya. Sorry. Sini deh, saya copot. Oke, gampangnya di sini. Kalau tipenya privat, maka hanya si kelas ini aja gitu yang bisa akses. Berarti yang dari luar nggak akan bisa akses. Tapi ketika tipenya protected, maka berarti hanya si kelas ini dan turunannya yang bisa mengakses gitu. Jadi si turunannya ini kan dia mencoba mengakses si mereknya ini nih, this merek. Padahal ini bukan propertinya dia loh, tapi di bawah ini tuh properti milik si parentnya si mobil sport ini, yaitu si mobil Jepang. Tapi karena dia tipenya protected, maka dia akan diizinkan untuk mengakses. Nah, tapi sebaliknya ketika mau coba yang mengakses dari luar, ya kita tetap nggak diizinkan bahwa pas cannot access protected property. Oh. Ini tadi ketika kita menggunakan protected. Nah, kita dapat property dan method overriding. Apa itu sih overriding itu? Jadi contohnya itu akan ada case bahwa tadi kan kita sifatnya tuh bisa protected gitu kan, bahwa ini tuh bisa diakses oleh si anaknya juga bisa melakukan akses. Nah, tapi ketika nilai properti dari si parent itu dan properti si child itu juga mempunyai dua metode yang sama-sama fungsinya sama gitu. Misalnya untuk merubah si merek itu, maka dengan kita mendeklarasikan tersebut, maka yang terjadi sebenarnya itu adalah property overriding gitu. Jadi jadi metode yang kita bikin itu akan melakukan proses override atau menimpa dari si metode yang ada di parentnya. Oke, jadi hal ini jadi ketika misalnya tadi di parentnya kita ngebatasin gitu bahwa ini hanya mobil Jepang, terus kita di childnya kita melakukan proses fungsi yang sama gitu, metode untuk ngeset. Nah, tapi fungsi tadi akan di replace atau ditimpa lagi dengan nama yang sama. Oke, tapi aturannya itu akan berubah karena udah kita override atau udah kita timpa. Nah, contohnya di sini di parentnya itu kita punya
method yaitu membunyikan klakson gitu kan, ketika dipanggil itu akan berbunyi tin-tin gitu kan. Tapi ketika di anaknya gitu kita melakukan proses override atau kita bikin function yang sama yaitu bunyi klakson, cuma beda ketika dijalankan maka bunyinya adalah tetot gitu. Jadi ketika si objek anaknya dibuat dan metode si klaksonnya dijalankan secara otomatis kan metode si klakson yang dari si parent-nya ini akan di override oleh si anaknya dan akan dia berubah bunyinya menjadi si tetot gitu ya. Ibaratnya metode klaksonnya itu akan ditimpa oleh metode si anaknya tersebut. Oke. Nah, mencegah. Oke, nah seandainya misalnya kita sebagai developer kita nggak mau nih bahwa metode parent kita ini ditimpa gitu oleh si anaknya atau benar-benar di overriding total gitu oleh si parent anaknya gitu, oleh si child class kita gitu, bahwa kita mau tuh bahwa metode yang udah kita buat di parentnya ini tuh benar-benar udah baku nih, bahwa kita mau bahwa metode ini udah final, udah benar-benar kita nggak bisa diubah lagi itu dengan cara kita mendeklarasikan metode tersebut sebagai final gitu, atau kita tambahkan keyword final di depan metode kita tersebut. Oke, nah contohnya di sini sama sini akan menghasilkan error kalau kita paksakan gitu contoh. Ya, tadi ada setnya. Ini biar kalian nggak pusing dengan set-setan, saya ini dulu ya, biar gampang. Jadi tadi differential call. Return ini saya buang biar enak. Nah, misal si parentnya saya bikin public function itu call merek itu untuk memanggil mereknya gitu, sementara di si anaknya itu bahwa call merek itu isinya cuma string bahwa ini merek mobil. Jadi ketika kita call merek, maka otomatis kan function ini akan di override gitu kan. Jadi ini merek mobil, bahwa kita nggak bisa ngedapetin si fungsi asli dari si parentnya gitu, bahwa yang kita mau tuh ini mengembalikan apa, menampilkan nilai si mereknya tersebut. Nah, jadi di sini kita cukup tambahkan final. Nah, jadi dia akan bilang error gitu kan, cannot override final method, bahwa si mobil call merek ini nggak boleh bahwa atau dilarang gitu kan lalu melakukan proses ini gitu. Jadi kita call merek 2. Nah, jadi ketika dia nggak boleh melakukan proses override, jadi kita harus ganti atau kita harus hapus atau hilangkan gitu, bahwa sini kita nggak boleh melakukan proses override. Jadi ketika kita ubah si call merek ini, maka yang dipanggil adalah si call merek aslinya atau punya dari si parentnya. Oke. Udah jam 1 juga. Oke, override mencegah inheritance. Nah,
Ini sama, kalau tadi kan kita mencegah metodenya gitu kan, di overriding atau diubah. Nah, kalau ini kita mencegah inheritance atau diturunkan gitu. Jadi kita nggak mau bahwa kelas yang kita bikin ini udah merupakan kelas implement terakhir atau kelas udah paling terbawa ya, merupakan ujung gitu dari dalam struktur coding kita, bahwa objek ini udah objek yang paling terakhir dari dalam pembuatan gitu. Jadi kita nggak boleh ada turunan dari si objek ini lagi gitu, atau di extend ya kan menjadi kelas lainnya. Jadi demikian kita juga bisa deklarasiin kelas tersebut sebagai final class. Oke, caranya sama, cuma bedanya kalau tadi finalnya kita taruh di metodenya, sedangkan kalau ini finalnya kita taruh di dalam nama kelasnya tersebut. Oke, nah jadi ketika perlu saya contohin juga nih. Oke lah. Jadi misalnya kita bilang mobil Jepang ini udah final kelas. Dan jadi ketika kita nggak buat kelas merupakan turunan dari si mobil Jepang, maka otomatis dia akan error. Gitu kan, bahwa ini error, nggak boleh bikin turunan dari si mobil Jepang ini, gitu, karena ini udah final. Nah, jadi kita nggak boleh. Nah, jadi kita nggak boleh bikin turunan dari si mobil Jepang ini, karena mobil Jepang ini adalah final. Nah, abstrak class dan abstrak method. Oke. Berapa isi fotonya? Oke, kita udah masuk ke proses abstraction. Jadi abstraction itu sebenarnya kayak kita melakukan apa ya? Sebuah abstrak, atau kita mengasih, bukan memaksa, ya memaksa sih, bahwa tapi kita ngasih suatu kondisi tertentu bahwa di dalam child class tersebut harus mempunyai syarat yang kita bikin gitu di dalam abstrak tersebut gitu. Jadi contohnya di suatu child class kita bikin suatu value bahwa ketika mau bikin ketika mau bikin kelas dari si abstrak ini, bahwa abstrak ini ngewajibin harus punya nilai mereknya, harus punya metode apa. Ketika objek itu dibuat dan ternyata tidak mempunyai properti ataupun metode yang sesuai yang ada di abstrak, maka ini akan dianggap kayak nggak sesuai kontrak gitu, atau nggak sesuai dengan aturan abstrak yang kita buat atau dari si parent-nya. Oke. Jadi yang harus dipenuhi adalah nama metodenya. Sedangkan detail pada isinya itu kita nggak batasin gitu. Jadi di dalam metodenya itu misalnya kita tadi harus ketika ada properti merek, bahwa kita harus wajibin setiap anaknya tuh harus punya get sama set mereknya gitu. Tapi detail isi set sama si getnya itu harus ngapain aja, kita nggak atur. Kita bisa aja ya terserah isi struktur kodenya, nge-getnya mau isinya apa, nge-setnya mau seperti apa, itu silakan. Yang penting harus ada get dan setnya. Oke, nah untuk pembuatan abstraction ini sebenarnya ada dua cara, itu melalui abstract class dan melalui interface. Oke, nanti kita akan jelaskan satu per satu. Nah, pertama abstract class atau abstract method. Nah, contoh kasusnya di sini misalnya kita contohnya di sini kita mau bilang bahwa bangun datar itu ada banyak, ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran, ada trapesium, ya kan? Atau ada apa lagi? Ada segi lima atau apa? Nah, dan setiap bangun datar itu punya rumus tersendiri dong, ibaratnya untuk menghitung luas areanya gitu kan. Jadi dengan kata lain, kita bisa bikin setiap kelas atau setiap objek yang kita bikin tuh terbagi, itu ada objek persegi, ada objek segitiga, ada lingkaran atau sebagai kelasnya ya kita sebut, karena ini kita mau bikin blueprintnya gitu kan. Ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran, ya kan. Dan sedangkan kita tahu bahwa semuanya itu
pengen kita hitung luasnya. Jadi kita pengen atur bahwa di implementasinya kita abstrak bahwa lu boleh bikin di dalam kelas itu boleh bikin aturan apapun, boleh bikin atribut apapun, tapi ada satu syarat yaitu harus bisa menghitung luasnya. Oke. Nah, bagaimana cara memastikan gitu kan? Kita pengen tahu tuh bahwa di setiap bangun itu beneran nih ada cara atau ada metode buat menghitung luasnya ya. Nah, disitulah kita memakai si abstrak class atau abstrak method. Nah, abstrak class adalah suatu kelas yang mengandung setidaknya satu abstrak method untuk menghasilkan deklarasi suatu abstrak class yang memakai keyword abstrak di depan deklarasi nama kelasnya. Jadi biasanya abstrak class nama kelasnya apa? Abstrak method biasanya digunakan untuk suatu metode yang hanya dideklarasikan nama dan argumennya, sedangkan implementasinya tidak diberikan. Oke, keyword abstrak biasa dideklarasikan dengan abstrak protected function, nama metodenya apa. Oke, agar kita bisa membentuk suatu objek dari suatu abstrak class, namun kita harus membuat child class untuk membuat objek dari abstrak tersebut. Oke, ini ntar kita jelaskan secara code-nya aja. Jadi abstrak class hanya bisa dipakai untuk memberikan peraturan. Nah, jadi kayak tadi bilang, kita hanya ngebuat syarat aja gitu. Masalah isi di dalamnya itu bebas. Yang akan nanti diturunkan dari setiap objek yang terbuat dari si abstrak tersebut. Oke, sedangkan si abstrak kelasnya itu pun nggak akan bisa jadi objek. Kalau tadi kan parent class itu parent classnya itu bisa jadi objek juga. Sedangkan si abstrak class ini nggak bisa kita jadikan sebuah objek karena ini cuma sebuah abstrak gitu. Yang akan dijadikan objek adalah sebuah child class atau turunan dari abstrak class tersebut. Oke. Saya bikin baru aja. Saya bikin baru aja lagi ya, biar enak lihatnya. Namanya abstrak. Oke, nah jadi di abstrak ini pertama saya bikin abstrak class. Namanya itu bangun datar. Nah, di dalam si abstrak datar ini saya kasih syarat bahwa dia harus punya abstrak protect. Harus punya function yaitu menghitung Nah, udah. Jadi sini saya udah bikin suatu abstrak kelas. Nah, dalam abstrak kelas itu saya wajibin gitu setiap turunan dari si bangun datar ini harus mempunyai suatu metode namanya hitung luas gitu. Jadi ketika saya bisa bikin objek namanya persegi extend si bangun datar. Di dalamnya bangun persegi itu punya sisi ya. Ya, buatlah. Nah, jadi ketika saya bikin objeknya si persegi
Oh iya, sorry. Saya bikin publik aja lah ya, biar enak. Oke. Oh sorry, salah panggil. Option. Oh, salah nama. Obstruction. Nah, jadi dia bakalan error karena dia bilang si kelas persegi ini merupakan turunan dari abstrak kelas bangun datar, di mana si abstrak kelas bangun datar ini dia bilang harus ngedeklar atau nge-implement satu buah metode namanya hitung luas gitu kan. Sedangkan di sini kan saya bikin si objek persegi ini tidak ada metode hitung luas gitu di dalam sini. Nah, sebaliknya ketika saya bikin luas gitu. Sedangkan saya udah bikin gitu kan. Tuduhnya apa gitu, hitung luasnya ini nggak akan jadi error gitu. Nah, dia akan munculin kan sisinya 4. Nah, intinya ketika kita bikin abstrak ini saya nggak ngebatasin gitu bahwa di dalam hitung luas ini ada proses apa yang dilakukan itu terserah di dalam si objeknya, tapi si objek ini wajib memiliki satu function yaitu si hitung luas gitu sesuai dari si abstrak yang kita bikin. Nah, masalah implementasi hitung luasnya seperti apa itu kayak tidak diatur gitu. Jadi lebih dibebaskan. Tapi syaratnya adalah ketika mau membangun objek yang merupakan sebuah bangun datar itu wajibkan memiliki suatu metode hitung luas. Tapi ketika kita tidak bikin tadi, maka dia akan bilang bahwa itu error, lu nggak boleh bikin objek ini gitu kan. Tapi ketika udah kita bikin hitung luas, walaupun isinya pun nggak ada, gitu, isinya cuma kosong, ya dia udah bisa bilang udah ini itu udah boleh dibuat, gitu. Bahwa ini itu udah sah. Walaupun kita belum tulis apapun gitu di dalam si hitung luasnya itu. Saat hitung luasnya itu luas sama dengan apa sih rumus persegi itu sisi dikali sisi. Sorry. Persegi kita suruh hitung luasnya, baru kita panggil isi luasnya berapa. Nah, seperti ini ya. Nah, begitupun juga misalnya kita mau bikin objek lain gitu kan, selain persegi tadi kita bisa mau bikin kelas blueprint baru misalnya segi 3. Nah, juga kita mau bikin objek lainnya gitu, kita bikin bangun datar itu membutuhkan alas sama tinggi. Nah, jadi ketika kita bikin objeknya segitiga. Segitiga alas.
Nah, dia akan error balik lagi. Setiap bangun itu harus kita wajibin yaitu punya fungsi hitung luasnya gitu. Fungsi hitung luas buat segitiga ini. Alasnya 4, tingginya 6. Jadi hitung luas alas kali tinggi kita bagi 2. Dan nggak rumus luasnya? Segitiga luas. Nah, loh, jadi 0. Oh, ini alat, sorry. Luas 0. Oh, maaf, saya lupa. Terus hitung luasnya belum dieksekusi. Segitiga hitung luas. Nah, oke ya. Jadi gunanya si abstrak itu jadi kita membuat prasyarat dalam pembentukan kelas atau objek yang mau kita bangun. Jadi ketika extend, kita akan ngasih syarat di sini harus mempunyai apa. Oke, bahkan properti dan oke. Nah, ini nah, jadi di dalam si abstrak itu kita bisa bikin properti sama metode juga gitu kan. Jadi bisa kita tambahkan di dalam itu yang nantinya properti dan metode ini akan diturunkan juga ke dalam child class-nya, child class dari setiap properti abstrak tersebut. Jadi misalnya contohnya sini kita bikin abstrak class mobil, dia punya properti tangki, punya metodenya isi bensin gitu kan, dan si abstrak protected function itu harus punya jarak tempuh maksimum. Jadi ketika kita bisa bikin kelas mobilnya Toyota, di mana di sini kita bikin jarak tempuh maksimumnya itu dia menghitung bahwa isi per liter dikalikan dengan volume tangki. Jadi bahwa tetap seperti parent class tadi ya, bahwa setiap properti maupun di dalam si kelasnya ini tetap diturunkan. Begitupun juga dengan si abstraknya. Suzuki, jadi dia punya dua kelas yaitu si Toyota dan Suzuki. Jadi ketika si Suzuki ini juga tetap bisa mengakses si volume tangki yaitu si abstraknya tadi apa sih, volume tangki sama isi bensin. Isi bensinnya nggak dipakai ya? Oh ya, ada isi bensin. Isi bensinnya itu gunanya mengupdate ya isi dari si volume tangki tersebut. Oke. Nah, jadi metode maupun si propertinya tetap bisa digunakan walaupun itu merupakan sebuah abstrak class, jadi tetap diturunkan ke dalam child class-nya. Oke, nah ini berikutnya adalah interface. Jadi untuk memastikan adanya child class, metode pada metode tersebut inherit dari parent class-nya. Kita bisa, selain abstrak class, kita bisa membuat suatu interface. Jadi untuk bisa membuat suatu interface, biasanya kita sintaknya seperti ini, interface, nama interface-nya, lalu di dalamnya interface metodenya seperti apa, dan untuk mengimplementasikannya, biasanya kita menggunakan keyword implements. Jadi ketika tadi kita nama child class-nya apa, kalau sebelumnya itu kan merupakan extend gitu kan dari kelasnya apa, ketika kalau ini merupakan sebuah interface, kita menggunakan keywordnya implements, nama interface-nya apa. Oke. Nah, contohnya saya bikin baru lagi aja ya.
implement lagi. Interface kita belajar. Jadi kita bikin interface itu bahasanya apa ya? Antar muka gitu. Sama seperti abstrak, sama persis. Coba beda kalau interface ini merupakan suatu antar muka di dalam suatu objek tersebut. Nah, jadi ketika kita bilang mau bikin sebuah interface mobil, jadi dalam isinya tuh misalnya si antar muka si mobil ini dia bisa leakage, merek, public Nah, jadi di interface ini kita kayak ngasih tahu di antar muka bahwa setiap mobil itu harus punya dua metode, yaitu set merek dan get merek, di mana kalau set merek wajib melempar satu variabel, sedangkan kalau get merek nggak ngelakuin apa-apa. Nah, balik lagi di dalam si set sama getnya itu kita nggak ngebatasin gitu kan, nanti eksekusinya seperti apa, kita cuma bilang harus ada, dan kalau ngeset lu harus kasih satu variabel, ketika nge-get ya harus ada metode get mereknya gitu di dalam, nanti perintah isi source code-nya seperti apa itu nggak diatur gitu di dalam interface ini, bro. Interface ini emang cuma hanya sebuah interface gitu, oke? Jadi ketika kita bikin objeknya misalnya tadi BMW implements mobil, berarti mobil new public nah, aduh, online 13. Nah, sama seperti abstrak tadi, jadi dia akan bilang bahwa ketika kita bikin objek si BMW ini merupakan implements dari interface mobil, maka dia bilang bahwa ketika dicek bahwa si dalam si BMW ini ketika implement si interface mobilnya ini harus punya set merek dan get merek nih, sedangkan kita cek si mobil ini dia nggak punya tuh set sama getnya tuh, maka dia akan bilang tuh error gitu, ini objek ini nggak boleh dibikin karena belum memenuhi syarat, yaitu harus punya set merek dan get mereknya apa. Jadi kita bikin set merek, S merek, publik. Oh, sorry, saya salah manggil. Mengaksesnya ini ya, karena kita mengakses propertinya langsung. Mereknya belum saya tulis, mereknya BMW. Nah, langsung bikinnya. Jadi ketika sama proses kayak abstrak tadi, coba bedanya di sini. Penggunanya nanti bukan pilihan sih, sesuai kebutuhan kalian gitu. Ada waktunya kapan kalian harus menggunakan abstrak, ada waktunya juga kalian di sini membutuhkan si penggunaan interface ini.
Oke, nah interface oke, tidak seperti bahasa pemrograman lainnya seperti Java. Kalau Java itu implementnya itu wajib mengimplement satu interface, sedangkan kalau di PHP ini tidak mendukung inheritance yang lebih dari satu parent, atau dengan kata lain, si cat class itu nggak bisa mengextend beberapa kelas sekaligus. Jadi ketika dia merupakan child ini anak dari kelas apa, jadi kita nggak bisa bahwa ini tuh kelas ini anaknya dari banyak bapak gitu atau dari banyak ibu gitu. Jadi harus satu anak ini merupakan parentnya dari kelas apa gitu, hanya dengan satu. Nah, sebagai solusinya, sedangkan mungkin ada beberapa case bahwa si anak ini mempunyai beberapa induk kelas gitu. Jadi beberapa parent kelas yang lebih. Dari sebagai solusi PHP mengizinkan kita bahwa mengimplementasikan dari beberapa interface sekaligus gitu. Jadi contohnya kita bikin dua interface, ada mobil, ada kendaraan beroda, di mana mobil ini interface-nya itu wajib punya merek, ada set and gate-nya, dan kendaraan beroda itu wajib punya roda, ada set and gate-nya. Jadi ketika kita bikin implements mobil dan kendaraan beroda itu wajib memiliki set and gate, baik itu merek maupun roda. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi sama, cuma kita tambahin koma aja gitu. Jadi ketika misalnya tadi kelas BMW implements ya mobil, mau tambahin ada interface kendaraan beroda, cukup tambahkan tanda koma aja gitu. Mau sebanyak apapun interface kalian itu bebas. Oke, nah perbedaannya, kan, kenapa interface itu bisa berisi abstrak method. Oke, jadi nama metode yang harus diimplementasikan pada chat class, tapi tidak boleh berisi properti ataupun sebuah metode. Oke, kadang-kadang kalau abstrak tadi kan kita bisa tambahin kan di dalam abstrak kelas itu kita bisa tambahin properti, kita bisa tambahin metode apa gitu. Ketika nanti di extend atau diturunkan, semua properti dan metode itu pun juga ikut menurun gitu. Sedangkan interface itu hanya sebuah interface atau sebuah intermuka, hanya kayak cuma ya syarat aja gitu. Lo nggak boleh tulis bahwa di situ tuh nggak boleh tulis ada properti ataupun mau ada metode, bahwa ini tuh cuma ya sebuah interface, hanya boleh antar mukanya, hanya boleh ngasih tahu sebuah syarat. Oke, jadi semua metode didefinisikan pada interface harus memiliki visibility access modifier publik. Oke, jadi sebuah metode yang kita definisikan itu biasa sifatnya publik. Karena kalau sifatnya privat, berarti kan si interface tersebut nggak bisa akses gitu. Hanya dia harus didefinisi sebagai publik. Sebuah cell class bisa mengimplementasikan lebih dari satu interface, tapi hanya bisa menginherit atau mengextend hanya dari satu kelas. Oke, nah ini perbedaannya. Jadi kalau si interface biasanya isi kodenya si abstrak metodenya apa. Dengan abstrak class itu bisa abstrak metodenya, bisa naruh suatu variabel, bisa suatu konstan, ya bisa suatu metode juga. Oke. Jadi untuk akses modifiernya interface itu harus publik. Sedangkan kalau abstrak class itu kan bebas kan, kita bisa menaruh sebuah variabel maupun sebuah metode. Jadi bisa naruh publik metode ataupun privat. Sedangkan untuk jumlah parent kelasnya itu hanya bisa mengimplementasi dari satu interface. Sedangkan kalau si abstrak class itu bisa mengextend dari beberapa abstrak class. Oke, itu aja sih dari saya untuk pertemuan hari ini. Sorry ya kalau mungkin agak terburu-buru. Ada yang mau nanya untuk hari ini? Untuk latihan, beberapa latihannya mungkin kalian bisa sambil coba ya, nanti latihan di rumah. Itu mungkin kalau hari ini ya kurang atau mungkin ini terlalu panjang gitu. Pak, ada rekomendasi untuk selain MAMMP apa editornya? MAMMP? Iya. Apa itu MAMMP? Yang kita pakai. Sorry, SAM itu web server ya, bukan editor. Oh iya, aduh. Penggunanya beda. Jadi kalau SAM itu untuk sebagai web server kita yaitu sebagai apa ya? Ya sebagai server tempat untuk menampilkan atau menayangkan isi dari source program kita. Nah, kalau editor itu adalah
Jadi tempat Pak, latihan kita buat menulis code tersebut. jadi Pak tadi kita pakai editor yang mana Pak? Ya, editor itu balik lagi tergantung masalah. Saya bukan mau mewajibin kalian itu. Editor itu masalah kebiasaan aja sih, masalah habit. Cuma ya balik lagi, semakin lengkap, ya biasa semakin berat isinya. Dan biasanya ya tentu saja tidak gratis. Karena ya dia kasih yang memberikan lebih, ya udah pasti dia mengharapkan lebih gitu. Tapi kalau kalian ya pengen yang gratis, ya jangan berekspek lebih. Itu doang sih. Editor itu sama aja kok semua editor. Coba deh ya tadi, ketika editornya lebih bagus atau lebih berbayar, ya pasti dia memberikan lebih loh. Karena kan kita ngasih lebih ke mereka, mereka pasti memberikan lebih. Enggak, rekomendasi menurut saya, Notepad++ juga udah cukup sih. Ya, mungkin kalian kalau mau yang lebih powerful ya kalian bisa research sendiri lah. Atau mau pakai punya saya PHP Storm. Cuma setelah saya PHP Storm itu berbayar deh. Ada Atom, menurut saya Atom juga bagus. Mana ya? Saya Atom. Oh, ini dia. Atom juga cukup bagus, menurut saya cukup ringan dan gratis nggak ya dia? Kayaknya gratis deh. Jangan menjadi beban ya, ibaratnya karena masalah editor kalian menjadi beban gitu. Oh, editor gua B aja nih, nyetar gua nggak bisa software coding. Nggak kok, intinya sama semua software editor itu. Malah justru kalau menurut saya ya, sebagai kalau masih awal gitu pakai editor yang terlalu canggih pun juga ya nggak akan dipakai juga, karena kita nggak akan, bukan kita nggak akan ngerti, karena ya terlalu besar gitu. Fitur kayak saya misalnya pakai PHP Storm ini pun juga menurut saya nggak kurang powerful juga, karena si PHP Storm ini memberikan banyak gitu, library-nya banyak, apa yang banyak, sedangkan yang saya pakai mungkin hanya menggunakan framework Symfony saja gitu, padahal dia ngasih 100 opsi gitu, paling yang saya pakai hanya 2 atau 3, jadi sebenarnya agak sedikit berlebihan juga gitu. Dan ketimbang banyak kalian fokusnya masih hanya untuk struktur nulis code gitu, kalian udah mulai pikirnya mau yang canggih, mau yang terlalu ribet gimana, toh mungkin nantinya nggak akan kalian pakai juga fungsi itu gitu. Dan nggak bikin kalian jadi jauh lebih hebat kalau menggunakan editor yang canggih-canggih. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sorry. Terima kasih semuanya buat hari ini. Jaga kesehatan ya. Oke. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Makasih, Jul. Makasih, Bek. Kayaknya pada tidur nih, rakyat. Lapar.